Untuk mengetahui kondisi terkini seputar pergolakan politik di Mesir, kita bergabung dengan kontributor Metro TV Ihsan Saputra yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Ya, Ihsan, bagaimana aksi pendukung dan juga penentang Mursi di Tahrir Square? Baik, Afiani. Pendukung Presiden terguling Muhammad Mursi beserta para pendukungnya saat ini sedang menuju Tahrir. Namun negara tetap menjaga dan mengaturkan segala bentuk keamanan agar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan bentrokan. Maka dari itu sejak pagi hari pihak keamanan Mesir terus mengeluarkan tank-tank ataupun kendaraan-kendaraan yang anti peluru agar mengawasi dan memantau seluruh demonstran yang akan berangkat dari Ramses menuju Tahrir. Dan selain itu, daerah selain kawasan Tahrir, Rabah sudah kembali dibersihkan dan sisanya wilayah Nasr City masih terlihat aman. Begitu, Afiana. Ya, Afiani di sini. Dan Ihsan, bagaimana kondisi keamanan di Mesir? Bisa Anda jelaskan secara umum dan juga mungkin pemberlakuan jam malam, kondisi warga negara dan juga tindakan dari KBRI? Kondisi secara umum di Mesir dalam tanda kutip selain zona merah ataupun zona yang digunakan untuk pendukung Mursi melakukan demonstrasi secara umum masih aman, terkendali dan masih warga takut untuk keluar rumah. Begitupun juga warga negara Indonesia dan warga negara asing lainnya. Setelah itu kondisi umum lainnya kami mendapatkan tadi pagi hingga pukul 8 hingga pukul 11 waktu Mesir terdapat beberapa toko yang tutup baik pusat pembelanjaan maupun tempat pom bensin. Selain itu kami mendapatkan bahwasannya keamanan di Mesir sudah mulai diketatkan, yaitu baik memeriksa tanda pengenal maupun memeriksa izin tinggal. Begitu, Afiani. Ya, pemberlakuan jam malam apa juga masih dilakukan di Kairo terutama? Pemberlakuan jam malam akan terus dilakukan oleh pemerintah melalui militer, yaitu untuk 1 bulan ke depan. Sebelumnya di hari pertama pemberlakuan dimajukan atau dimundurkan, yaitu dari pukul 9 malam hingga mulai dari 9 malam hingga pukul 6 pagi. Selanjutnya setelah 2 hari pemerintah memundurkan, yaitu dari jam 7 malam hingga sampai 6 pagi. Dalam pengetatan ini, semua warga diharap untuk menjaga diri dan tidak keluar rumah apabila tidak dibutuhkan. Karena keluar pun setiap warga harus berusaha memberikan alasan, baik itu untuk alasan pribadi maupun alasan selain pribadi. Begitu, Afiani. Ya, Ihsan. Terdapat informasi bahwa akan ada aksi susulan pasca dilaksanakannya sholat Jumat, baik dari penentang maupun pendukung Mursi. Bagaimana kelanjutan dari informasi tersebut? Afiani, informasi tersebut baru kami dapat yaitu pukul 8 tadi. Bahwasannya Dr. Muhammad Badi selaku pemimpin Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa demonstrasi yang terjadi di berbagai belahan Mesir akan terus berlangsung menyusul menolaknya kekuasaan militer. Ia mengatakan sangat ingin mengkudeta militer. Selanjutnya pernyataan itu dikuatkan oleh Dr. Ahmad Romi selaku juru bicara media Partai Kebebasan dan Keadilan atau Ikhwanul Muslimin mengatakan kami akan terus berpartisipasi. Maka jutaan demonstrasi akan terus berjalan untuk menolak acara pelepasan protes dan menuntut mereka agar bertanggung jawab sebagaimana kematian ataupun korban yang ada di Rabah Adawiyah. Begitu, Afiani. Ya, Ihsan, bagaimana reaksi dan juga respon dari pihak pemerintah atau saat ini bisa dikatakan pihak militer untuk kemudian apakah ada persiapan dalam mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi? Tadi pukul 10 pemerintah sudah melancarkan beberapa usaha, baik dalam bentuk pengamanan secara militer maupun menurunkan beberapa kendaraan-kendaraan yang anti peluru yang sudah mereka blok di daerah dekat Tahrir perbatasan dengan Ramses. Agar para pendukung Mursi yang ingin demonstrasi menuju arah Tahrir sudah diblok terlebih dahulu oleh militer, agar Tahrir ini tidak dikuasai oleh pendukung Mursi. Seperti itu, Tiani. Ya, Ihsan, terdapat simpang siur antara angka dan juga data dari jumlah korban tewas
Bisa Anda sebutkan kurang lebih bagaimana dan juga berapa jumlah yang dilansir oleh media setempat di Mesir? Kami mendapatkan dari halaman resmi Menteri Kesehatan pada pukul 8 pagi waktu Mesir. Mereka menunjukkan bahwasannya data yang mereka punya yaitu terdapat 578 meninggal, yaitu dari pendukung promosi. Selanjutnya yang luka-luka 4.201. Jumlah ini terus dibantah dan terus ditinggalkan oleh pendukung Mursi. Sebab mereka mengatakan jumlah itu masih jauh dari data yang mereka punya. Dari data yang mereka punya, mereka mendapatkan lebih dari 2.000 pendukung Mursi yang meninggal, sedangkan 6.000 yang luka-luka. Selain itu, didapat pula dari jumlah yaitu dari seluruh Mesir terdapat 48 yang meninggal dan luka-luka 262 dari tentara semuanya. Begitu, Afiani.